Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabil Muhammad Sandi. NPM saya 257105032. Saya dari Program Studi Ilmu Komputer kelas A. Di sini saya akan membuat video penjelasan soal dan jawaban dari soal organisasi dan arsitektur komputer minggu kelima. Jadi soal ini dibuat berdasarkan buku Computer Organization and Architecture karya William Stallings pada chapter 3 halaman 124 sampai 126. Jadi di sini ada soal, sebuah arsitektur komputer menggunakan teknik bus multiplexing untuk mengirimkan alamat dan data melalui jalur fisik yang sama. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai konsekuensi penggunaan desain tersebut dibandingkan dedicated bus? Jadi di sini saya ada sebuah penjelasan terlebih dahulu. Yang pertama mengenai konsep sistem bus. Jadi pada arsitektur komputer modern, sistem bus itu merupakan infrastruktur komunikasi utama dalam sebuah komputer yang berfungsi menghubungkan komponen-komponen vital seperti CPU, RAM, memori, dan perangkat input-output. Jadi dalam buku William Stallings ditekankan bahwa bus bukan sekedar kabel, melainkan sebuah media transmisi bersama, yaitu atau shared medium. Artinya jika satu perangkat sedang mengirimkan data melalui bus, perangkat lain harus menunggu gilirannya agar tidak terjadi tabrakan sinyal atau korupsi data. Jadi sistem bus ini mungkin bisa dianalogikan seperti jalur pada bus, yang mana jalur pada bus itu harus dilewati oleh bus yang di depannya sebelum bisa dilewatin supaya tidak terjadi, ya, kalau dalam konteks komputer di sini tabrakan sinyal atau korupsi data. Datanya korup atau tidak bisa terbuka atau tidak bisa terbaca seperti itu. Jadi yang kedua ada klasifikasi tiga jalur utama sistem bus. Seperti pada gambar ini bisa dilihat. Jadi sebuah sistem bus standar itu terdiri dari tiga kumpulan jalur fungsional. Yang pertama itu ada data bus, yaitu jalur untuk membawa instruksi atau data aktual. Lebar bus ini misalnya itu 32 bit atau 64 bit. Itu sangat menentukan performa sistem secara keseluruhan karena menentukan berapa banyak bit yang bisa dipindahkan dalam satu siklus. Lalu ada address bus atau bus alamat. Jalur ini digunakan oleh CPU untuk menentukan lokasi spesifik di memori atau modul input-output tempat data akan diambil atau disimpan. Jadi semakin lebar jalur alamat, semakin besar kapasitas RAM yang bisa dikelola komputer. Misal 32 bit yang mendukung hingga 4 GB RAM. Lalu ada control bus, berfungsi mengirimkan sinyal kendali dan pewaktuan atau timing. Tanpa bus ini, komponen tidak tahu kapan harus membaca, read atau menulis atau write data. Jadi bisa dilihat seperti ini di gambarnya. Lalu yang ketiga itu ada strategi desain antara dedicated dan multiplexed. Salah satu tantangan dalam desain arsitektur komputer itu adalah keterbatasan ruang fisik pada chip dan motherboard. Jadi, dedicated bus itu menyediakan jalur fisik khusus untuk setiap fungsi. Meskipun sangat cepat, ya, karena tidak ada hambatan, desain ini memakan banyak ruang dan produksi yang mahal. Jadi ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kecepatan itu. Lalu untuk multiplexed bus itu solusi cerdas di mana jalur yang sama digunakan secara bergantian. Misalnya ada siklus pertama jalur digunakan untuk mengirim alamat. Nah, kemudian pada siklus berikutnya jalur yang sama digunakan untuk mengirim data. Nah, teknik ini secara singkat dan signifikan mengurangi jumlah pin pada prosesor dan mengecilkan ukuran fisik perangkat. Yang mana ini bisa mengurangi biaya produksi dan bisa mengurangi ruang yang terpakai juga. Lalu untuk yang keempat, masalah efisiensi hierarki bus. Komputer modern itu tidak lagi menggunakan satu bus tunggal karena akan menyebabkan kemacetan atau bottleneck. Perangkat yang sangat cepat seperti kartu grafis akan terhambat jika harus berbagi jalur dengan perangkat yang lambat seperti keyboard. Nah, oleh karena itu, di dalam bukunya, Stallings menjelaskan penggunaan hierarki bus. Yang pertama, bus lokal untuk komunikasi kecepatan tinggi antara CPU dan cache. Lalu kedua ada bus sistem untuk komunikasi CPU ke RAM. Lalu ada bus ekspansi untuk perangkat input-output yang lebih lambat agar tidak membebani jalur utama. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa jawaban dari ini kita baca menghilangkan kebutuhan akan kontrol bus karena semua sudah melalui satu jalur ini kurang tepat, memperkecil kemungkinan terjadinya propagation delay pada transmisi data jarak jauh. Ini juga masih kurang tepat. Yang ini mengurangi jumlah pin pada chip prosesor dan menghemat ruang fisik pada motherboard. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Jadi, ada pembahasannya. Mengapa jawabannya B? Jadi sesuai dengan buku, ya alasan utama multiplexing adalah efisiensi ruang. Dengan menggunakan jalur yang sama untuk alamat dan data, kita tidak perlu memasang terlalu banyak kabel atau bus lain di papan sirkuit, yang mana ini bisa menghemat ruang dan juga bisa menghemat biaya. Kalau A salah, itu justru karena multiplexing sedikit lebih lambat.
karena harus bergantian antri antar kirim alamat dan kirim data. Lalu yang C, salah karena control bus tetap sangat dibutuhkan untuk memberitahu komponen. Sekarang yang lewat di jalur ini adalah alamat atau sekarang yang lewat adalah data. Dengan demikian, jawaban dari soal ini adalah C. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.